Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amalia dengan tambuk 13020200106, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun di tugas 2 ini kita disuruh untuk menjelaskan satu studi kasus contoh penerapan metode pengujian white box dan black box. Di sini saya memilih aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web. Adapun studi kasusnya yaitu salah satu hak dari dosen dan karyawan di Universitas Nasional adalah mengajukan kenaikan golongan dan gaji. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen dan karyawan yang bersangkutan. Jika seluruh persyaratan telah lengkap, mereka dapat mengajukan kenaikan tersebut melalui ketua program studi atau kepala bagian untuk selanjutnya diteruskan ke Biro Sumber Daya Manusia atau BSDM. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada proses tersebut adalah dosen dan karyawan kadang lupa untuk mengajukan kenaikan golongan dan gaji tersebut. Nah, salah satu penyebabnya yaitu kesibukan kerja, sehingga mereka lupa untuk mengurus kenaikan tersebut. Akibatnya, tingkat kesejahteraan dosen dan karyawan yang bersangkutan akan terganggu, apalagi jika penghasilan utama mereka dari Universitas Nasional. Selain itu, jika terjadi keterlambatan kenaikan golongan dan gaji, biasanya akan berpengaruh pada kinerja dan prestasi dosen dan karyawan yang bersangkutan. Di sisi lain, proses pengajuan kenaikan golongan dan gaji di Universitas Nasional memang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan melihat data karyawan, SK kenaikan sebelumnya, buku kuning, dan peraturan tentang kenaikan golongan dan gaji. Hal tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama dan rawan untuk terjadinya kesalahan data. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan aplikasi pendataan dan pengingat bagi dosen dan karyawan di Universitas Nasional. Nah, aplikasi ini dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu bagian Biro Sumber Daya Manusia Universitas Nasional. Aplikasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat membantu dosen dan karyawan dalam melakukan pengajuan kenaikan golongan dan gaji mereka. Berdasarkan studi kasus tersebut, bagaimanakah rancangan aplikasi pendataan dan pengingat kenaikan golongan dan gaji bagi dosen dan karyawan di Universitas Nasional? Saat ini, proses kenaikan pangkat atau golongan berkala atau regular masih manual dengan cara pengajuan dari Biro Sumber Daya Manusia ke unit kerja dengan memberikan form DP3 untuk diketahui dan diberikan penilaian oleh pimpinan terkait. Adapun tujuan merancang aplikasi pendataan dan pengingat kenaikan golongan dan gaji di Universitas Nasional yang dapat membantu dosen dan karyawan dalam melakukan pengajuan kenaikan golongan dan gaji secara berkala menggunakan metode white box dan metode black box. Untuk metode pengujian, dalam pengujian aplikasi ini digunakan dua metode, yaitu metode white box dan metode black box. Kedua pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh logika dan fungsi yang ada pada aplikasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu metode white box. Ia menunjukkan bahwa seluruh fungsi telah berjalan sesuai alur dan logika yang telah ditentukan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode black box, yaitu output-nya menunjukkan bahwa seluruh fitur dan fungsi berjalan dengan baik dan valid. Yang pertama, metode white box. Nah, langkah pertama yang peneliti lakukan pada tahap ini yaitu menguji menggunakan metode white box aplikasi dengan memilih jalur logika penting yang ada. Beberapa logika tersebut antara lain untuk bagian A, proses login. Login menjadi salah satu proses penting dalam aplikasi ini. Prosesnya seperti pada gambar di samping. Sini kita mulai. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke menu input username dan password. Selanjutnya di sini terdapat pilihan jika sesuai, maka lanjut, jika tidak sesuai, maka kembali menginput username dan passwordnya. Nah, jika sesuai, maka lanjut ke menu login otomatis. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa fungsi aplikasi berjalan sesuai logika yang ada.
Jika pengguna memasukkan data username dan password yang benar, maka secara otomatis sistem menerima dan mengarahkan admin ke dashboard. Tetapi jika data salah, maka sistem akan memberikan peringatan dan meminta pengguna untuk mengisi data secara benar. Dari gambar di samping ini merupakan siklomatik dari flowchart node login, di mana proses login mempunyai 5 node, terdapat 5 node, 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian 5 EC atau tanda panahnya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka untuk pad-nya digunakan rumus V dalam kurung G sama dengan H dikurang N tambah 2, hasilnya 2, maka jumlah pad-nya itu sebanyak 2. Bagian B, proses pengolahan data. Proses dan logika dalam pengolahan data yaitu pegawai, gaji, lampiran, dan laporan, seperti gambar di bawah ini. Setelah dilakukan pengujian terhadap logika pengolahan data pegawai, pengolahan data gaji, pengolahan data lampiran, dan pengolahan data laporan, didapatkan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik sesuai alur yang ada. Bagian yang ketiga itu perhitungan kompleksitas siklomatik. Nah, dari flowchart pada gambar 1.2 mempunyai perhitungan kompleksitas siklomatik dalam jalur tiap node yang dapat dilihat pada gambar di samping. Ini adalah jalur nodenya. Kemudian untuk menghitung kompleksitas siklomatiknya menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu V dalam kurung G sama dengan H sama dengan N tambah 2. Hasilnya itu ada 7 pad. Keterangannya untuk E itu jumlah busur atau linknya. Di sini terdapat busurnya itu terdapat 19, kemudian jumlah simpul atau nodenya itu ada 14. Nah, untuk jalur independen dari flowchart mempunyai 7 pad, yaitu sin tadi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 14. Kemudian pad yang kedua 1, 3, 4, 14. Kemudian pad yang kedua 1, 3, pad yang ketiga 1, 3, 5, 6, dan 14. Kemudian pad yang keempat 1, 3, 5, 7, 8, dan 14, dan seterusnya sampai ke pad yang ketujuh. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi hasil white box testing. Nah, pada tabel 1 ini, hasil pengujian yang didapat bernilai sama untuk jumlah siklomatik kompleksitas sama dengan 30, region 30, independent pad 30. Di sini ada login, padnya jumlah padnya itu ada 2, data pegawai jumlah padnya ada 7, gaji jumlah padnya ada 7 juga, kemudian lampiran independent padnya ada 7, laporan juga ada 7, jadi hasilnya 30. Nah, maka ditarik kesimpulan bahwa alur logika sistem aplikasi mengingat untuk kenaikan golongan dan gaji berbasis web ini sudah benar dan sesuai. Metode yang kedua yaitu metode black box. Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dilakukan pengujian dengan metode black box. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah fungsionalitas aplikasi telah berjalan dan tidak terdapat error atau bug di dalamnya. Pengujian aplikasi dengan black box testing dari menu yang ada pada aplikasi dilakukan pengujian dengan mengklik dan memasukkan username serta password yang terdapat pada halaman login dengan memasukkan username dan password yang sesuai dengan database serta mencoba memasukkan username dan password yang salah. Adapun tabel pengujian dari metode black box sebagai berikut. Untuk fungsionalitas menu login, yang pertama itu admin memasukkan username dan passwordnya dengan benar, kemudian hasilnya yaitu sistem mengarahkan admin ke halaman dashboard dan hasilnya itu sukses. Kemudian untuk perintah dan masukan menu login yang kedua itu admin memasukkan username dan password dengan salah, maka hasilnya itu sistem menampilkan notifikasi dan tampilan form login. Hasilnya juga sukses. Untuk fungsionalitas menu pegawai, perintah dan masukannya yaitu admin mengklik menu karyawan serta menambah, mengubah, atau menghapus data karyawan. Hasilnya itu sistem akan menampilkan data pegawai sesuai perintah dan masukan. Statusnya juga sukses. Kemudian yang ketiga, fungsionalitas itu menu
penggajian. Perintah dan masukannya itu admin mengklik menu penggajian serta menambah, mengubah atau menghapus data gaji. Sistem akan menampilkan data penggajian sesuai perintah dan masukan. Kemudian statusnya itu sukses. Kemudian untuk fungsionalitas terakhir yaitu menu laporan, perintah dan masukannya itu admin mengklik menu laporan. Nah, hasilnya itu sistem akan menampilkan data laporan sesuai ada yang ada pada aplikasi. Kemudian statusnya juga sukses. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai metode black box dan white box. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.